satu budaya yang berada di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan. Jadi, kita akan membahas kebudayaan ini bersama orang-orang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Jadi, sebelumnya aku sebagai pembawa acara, Bianca, dan halo guys, perkenalkan nama saya Dina sebagai tamu dan teman-teman saya. Halo guys, kenalin nama aku Farida, aku juga sebagai tamu. Halo guys, nama aku Rizka, aku juga sebagai tamu. Jadi sebelumnya kalian ini orang yang emang berasal dari Sulawesi Selatan atau hanya menetap di sana? Enggak sih, cuman merantau aja jadi mahasiswi di sana, merantau. Kalian ini saling berteman? Bisa jadi, ya. Kalian berapa lama di Sulawesi Selatan? Kalau saya baru 7 tahunan. Kalau aku 8 tahun. Kalau aku 3 tahun. Oh gitu. Jadi seharusnya kalian tahu dong beberapa kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Tahu? Ya, kalau boleh tahu apa aja nih? Aku mau nanya dulu dong. Sorry. Aku mau nanya dulu beberapa kebudayaan yang ada di sana. Boleh? Boleh. Aku mau nanya dong, sistem religi yang ada di sana itu seperti apa? Sistem religi di Sulawesi Selatan ada 2 jenis. Yang ke-1, Islam. Agama Islam merupakan agama mayoritas. Pada tahun 2024 berjumlah 90,2% beragama Islam. Agama Islam masuk melalui pendekatan politik untuk menyatukan kerajaan-kerajaan. Yang kedua, kepercayaan tradisional. Contoh kesatunya Patuntung, kepercayaan asli suku Kajang dan masyarakat Bulukumba. Contoh keduanya Tolotang, kepercayaan asli suku Bugis. Terus yang ketiganya contohnya Sanggelo, kepercayaan asli suku Tolaki. Jadi tradisional di sana tuh ada 2 ya tadi ya? Ya. Oke. Yang kedua, aku mau nanya dong, sistem organisasi kemasyarakatan yang ada di Sulawesi Selatan itu bagaimana? Kalau buat sistem organisasi masyarakatnya, yang pertama kan ada 5 ya. Yang pertama ada sistem kekerabatan, yang kedua ada keagamaan, yang ketiga ada adat istiadat, dan yang keempat sistem ekonomi. Yang kelima organisasi pendidikan dan politik. Oh, gitu. Yang ketiga, aku mau nanya sistem pengetahuan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, jadi di kita itu sistem pengetahuannya itu sama ya. Jadi kayak mencangkup pengetahuan tentang alam, flora dan fauna, sifat-sifat manusia, bilangan, waktu, dan juga tindakan manusia. Begitu. Singkat ya, tapi itu udah jelas kan? Ya, udah. Oke. Yang keempat, aku mau nanya dong, bahasa di Sulawesi Selatan itu bagaimana? Kalau segi bahasa, rumpunan bahasa Sulawesi Selatan ada sekelompok bahasa yang dituturkan di bagian selatan Pulau Sulawesi, Indonesia, yang sering disebut dengan bahasa Bugis. Begitu. Kalau untuk kesenian di sana itu kayak gimana sih? Yang pertama aku mau nanya dong, kalau seni tarinya kayak gimana? Nah, jadi kalau di kita itu ada 5 kesenian. Kesenian tari itu yang pertama ada tari. Nah, jadi yang pertama itu tari Pakarena. Tarian Pakarena ini ikonik dengan Sulawesi Selatan yang berasal dari Goa. Tarian ini menggunakan kipas sebagai atributnya. Jadi tariannya cuma pakai kipas doang. Nah, jadi yang kedua ini ada tari Pagelu. Tarian ini yang berasal dari etnis Toraja. Tarian Tora ini juga jadi ditandai sebagai goyangan badan yang sensual. Nah, jadi yang ketiga ada tari Manibong. Kalau itu kurang tahu penjelasannya. Terus yang keempat ada tari Patudu. Sama juga ya, kurang tahu. Udah segitu aja. Oh, jadi nggak banyak nih ya yang kamu tahu? Iya, Cuman beberapa aja. Ya. Kalau untuk sastranya gimana? Nah, jadi ini untuk kesenian sastranya, yang pertama ada Surek Galigo atau epos. Epos ini yang menceritakan asal-usul manusia atau penciptaan alam semesta dan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan.
Terus ada juga yang kedua itu Papaseng kalau nggak salah. Ini tuh kayak puisi epik yang menceritakan kisah heroik atau romantis. Oh gitu-gitu. Ngerti sih lumayan ya. Bagus lah sastra di sana. Kalau untuk lagu daerahnya? Lagu daerahnya cuman ada 2 ya yang aku tahu. Itu yang pertama ada Angin Mamiri. Ini tuh berasal dari Makassar. Ini tuh menceritakan perasaan sayang dan rindu kepada seseorang. Oh, romantis ya. Ya. Terus yang kedua ada Pakarena juga. Lagu daerah yang menceritakan tentang 2 penghuni negeri, Kayangan dan Bumi. Jadi kayak Kayangan dan Bumi kisahnya. Jadi cuma 2 yang kamu tahu. Oke, nggak apa-apa. Ya oke. Yang ke-6 nih. Tadi yang keberapa? Yang kelima kan ya? Ya. Nah, yang ke-6 aku mau nanya dong. Arsitektur di Sulawesi Selatan. Dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ini aku sebutin dulu benteng. Benteng ini yang pertama ada Benteng Rotterdam. Benteng ini bersejarah yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-10 dan merupakan peninggalan kerajaan Goa Talo. Yang kedua ada Benteng Somba Opu. Benteng ini pertahanan yang juga digunakan sebagai tempat tinggal para sultan dan keluarganya. Jadi yang tempat tinggalin itu yang kayak para keluarga sultan sama keluarganya. Lanjut ya, ini ada makam. Yang pertama ada makam Pangeran Diponegoro. Makam pahlawan nasional yang pernah menjadi pemimpin dalam pertempuran besar melawan penjajahan Belanda. Kalau makam yang aku tahu cuma 1. Terus ada museum juga. Yang ini Museum Bala Lompoa. Jadi museum ini terletak di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Museum ini berisi koleksi sejarah, etnografi, numismatik, dan heraldik. Terus yang kedua ada Museum Lagaligona. Museum yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau itu kurang tahu isinya apa aja. Terus yang terakhir ada Kompleks Arkeologi. Ada Palawa. Kompleks Palawa ini yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kompleks ini diyakini sudah ada sejak masa penjajahan atau prasejarah. Oh iya. Berarti yang Palawa tadi itu lumayan unik ya, prasejarah. Berarti sebelum adanya sejarah Indonesia dong? Iya, udah lama banget. Oh, udah lebih lama ya. Tradisi upacara di sana itu kayak gimana? Sorry. Tadi salah ngomong. Tradisi upacara adat di sana gimana? Ya, 1 ada upacara adat Mapadendang. Upacara syukuran panen padi yang dilakukan oleh suku Bugis. Terus yang kedua ada upacara Mapalili. Upacara untuk melalui musim tanam padi. Terus yang ketiga ada Rambu Solo. Upacara pemakaman adat suku Toraja. Ada juga Rambut Tuka. Upacara syukuran atau sukacita. Udah sih segitu aja yang saya ketahui. Ternyata walaupun kalian udah selama itu di Sulawesi Selatan, kalian nggak begitu tahu ya tentang kebudayaan di sana. Iya. Ya. Kalau begitu kita lanjut aja ya. Langsung aja kita ke suku bangsanya. Kalau ada kan suku bangsa itu banyak ya. Cuman tahu 5. Jadi yang pertama ada suku Bugis, yang kedua ada suku Makassar, yang ketiga suku Mandar, yang keempat suku Mamasa, dan yang kelima suku Bentong. Tempat wisata bersejarahnya dan budaya juga agamanya. Tempat wisata bersejarah budaya dan agama di Sulawesi Selatan ada Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah satu bangunan bersejarah yang terletak di kota Goa. Benteng ini digunakan pada masa kejayaan kerajaan Goa Talo oleh Raja Goa ke-9. Benteng ini dibangun pada abad ke-16 dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Benteng Somba Opu terbuat dari batu andesit.
yang diukir secara halus dan indah. Ya, itu saja yang saya tahu. Yaudah guys, segitu aja ya podcast dari aku dan para tamu-tamu di sini. Jangan lupa kalian tonton podcast ini sampai akhir biar kalian lebih tahu mengenai kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Sekian, terima kasih podcast kita hari ini. Bye guys.